Bagaimana sih cara kita mengurangi doom scrolling? Nah, apa itu doom scrolling? Doom scrolling adalah perilaku menelusuri internet, khususnya media sosial, secara terus-menerus tanpa tujuan yang jelas. Jika dibiarkan, dampak secara fisik, pikiran, dan emosi dapat muncul, menumpuk dan meledak tanpa kita sadari. Mengapa kita bisa terus-terusan scrolling tanpa sadar? Karena ada perasaan kepo dan FOMO atas hal-hal tertentu, terutama bernada negatif. Dan juga ada rasa senang dan puas yang muncul dan terakumulasi dari melihat satu post ke post lainnya. Dan juga karena dipengaruhi dari desain media sosial itu sendiri, yang dimana kita tidak akan pernah kehabisan bahan untuk dilihat. Scrolling media sosial tanpa sadar terintegrasi dengan kehidupan nyata kita, membuat kita menginginkan perasaan tertentu darinya dan gak akan pernah puas. Scrolling secara mindless juga kerap dijadikan coping palsu saat menghadapi masalah atau stres yang berdampak negatif, apalagi jika sudah menjadi kebiasaan yang dominan. Nah, kenapa palsu? Ya, karena minim manfaat konkretnya, malah bisa menarik diri kita dari pola hidup sehat. Misalnya jam tidur menjadi berantakan, mengurangi interaksi sosial yang bermakna, mendistraksi waktu yang seharusnya teralokasi untuk kegiatan berharga dan lainnya. Walau udah tahu efek buruknya, wajar jika kita kesulitan untuk lepas dari doom scrolling. Udah kebiasaan menahun, gak bisa hilang secara singkat. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa berubah dikit-dikit. Nah, ada beberapa tips supaya tidak doom scrolling amat, mungkin bisa mengurangi. Yang pertama, pahami bahwa ada tendensi doom scrolling. Bukan berarti nggak boleh main HP sama sekali. Terima hobi doom scrolling itu sebelum mencoba mengubahnya. Yang kedua, memonitor kebiasaan bermedsos kita. Cek screen time HP dan penggunaan medsosmu, dan evaluasi lagi peruntukan waktu bermedsosmu. Yang ketiga, menentukan tujuan dalam berinternet. Setelah tahu tujuannya, bisa tentukan batasan waktunya. Ingatlah bahwa bermedsos adalah alat untuk membantu memudahkan aktivitas manusia, terutama untuk hal-hal baik dan benar. Dengan paham interaksi antara media sosial kita pribadi dan orang lain sebagai penggunanya, bukan tidak mungkin kita mampu lebih sadar dalam gerakan jari dan tatapan mata di depan layar. Mari bijak bermedsos. Mulailah perbaiki hidupmu untuk masa depan yang indah dan kebahagiaan dirimu. Terima kasih.